Baik. Pertanyaannya kelas berat semua. Yang pertama, Bunda, kami mengucapkan salut tahniah luar biasa. Bunda sudah menjalankan peran sebagai orang tua tunggal dengan begitu baik, ya, meskipun tanpa didampingi suami, bisa membesarkan anak-anak, mengantar mereka ke gerbang pintu kesuksesan. Insya Allah ini tentu akan menjadi pahala yang luar biasa bagi Bunda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan, ya, amal baik seorang ibu yang bahkan tanpa didampingi oleh suami memberikan yang terbaik untuk anaknya, memberikan yang terbaik untuk buah hatinya, mengantar mereka ke gerbang masa depan. Untuk para bunda ataupun siapapun yang merasa relate dengan hal ini, harus berjuang sendirian, ya, mungkin pernah ada pengalaman kegagalan dalam rumah tangga, jangan berkecil hati. Saya justru melihat di dalam Al-Quranul Karim, kisah-kisah itu dibikin oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak ideal, agar kita mampu mengambil pelajaran dan inspirasi luar biasa. Anak-anak hebat yang kemudian muncul dalam Al-Quran itu banyakannya yatim. Kalau tidak yatim, diyatimkan. Banyakannya yatim. Kalau tidak yatim, diyatimkan. Ya, kita tidak menyimak kisah seperti apa ayahandanya Nabi Musa alaihissalam. Apalagi Nabi Isa itu juga tidak punya ayah. Kita bahkan melihat Nabi Yusuf yang disayang ketika bapaknya terlalu sayang sama dia, oleh Allah justru dipisah dengan bapaknya, ini diyatimkan. Nabi Ismail alaihissalam dibesarkan juga oleh bundanya, ya, dengan kehadiran ayah yang sangat sedikit di dalam kehidupan masa kecilnya, dan itu tidak menghalangi mereka semua untuk menjadi orang besar. Maka barakallahu fiik, insyaallah ini akan menjadi satu keutamaan Bunda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tidak perlu khawatir Bunda, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu kadang menyaring orang-orang yang layak untuk menjadi bagian dari keluarga kita dengan cara-cara yang misterius. Termasuk ada orang kok ya bisa menilai hanya dari latar belakang keluarga yang mungkin dianggap broken home, kemudian merasa tidak layak untuk melanjutkan hubungan serius dengan anak dari keluarga tersebut. Ini tentunya juga pasti karena dia menilainya dari ukuran-ukuran yang tidak proper bagi kita. Karena kalau saya cari mantu, ya pasti yang dilihat adalah kapasitas dari yang bersangkutan. Latar belakang keluarga itu bisa menjadi hal yang dipertimbangkan, bisa tidak, melihat dari bagaimana yang kemudian maju ini di dalam kepribadiannya sendiri, di dalam bagaimana kemudian kesolehannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana budi pekertinya. Saya kira mudah-mudahan yang ini Bunda tidak perlu khawatir, serahkan kepada Allah, sampaikan kepada Allah jika ini baik bagi agama anak saya, penghidupannya, bagi kesudahan urusannya, ya Allah, maka mudahkan baginya, ya, berkahi baginya, takdirkan baginya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik Bunda. Insya Allah, salam untuk keluarga, salam untuk putra yang sangat dibanggakan, dan insya Allah nanti Bunda dapat menantu terbaik yang bisa berkolaborasi dengan Bunda dalam berbagai aspek, ya. Kayak brownies. Brownies itu namanya Amanda karena isinya doa, anak mantu damai. Ini bukan sponsor. Kemudian pertanyaan kedua Bunda tentang ikhtiar di dalam mendamaikan pasangan suami istri yang ada dalam konflik, dalam masalah. Di dalam Al-Quranul Karim, prasyarat dari sebuah rumah tangga kita layak untuk masuk membantu penyelesaian masalahnya adalah kalau maksud untuk berdamai dan memperbaiki itu datang dari dua belah pihak.
Kalau baru salah satu yang punya maksud untuk berdamai dan memperbaiki, yang satu lagi tidak punya komitmen, itu mau dibantu kayak apapun itu berat. Maka saya selalu menasehatkan kepada konselor pernikahan, penasihat pernikahan, pembimbing yang kemudian orang-orang datang untuk berkonsultasi tentang masalah rumah tangganya, jangan pernah menerima konsultasi kehidupan rumah tangga kalau datangnya cuma salah satu dan sendiri. Karena yang dicari di situ bukan islah, nanti pasti hanya akan mencari pembenaran. Kalau memang niat untuk mau diperbaiki, dua-duanya harus datang. Dua-duanya cerita sesuai sudut pandangnya. Disitulah nanti ketemu titik islahnya, titik ketemunya untuk bisa berdamai dan menjadi baik. Kalau cuma satu orang yang datang mengadukan masalahnya, cerita ini itu, mau berapa lama pun sesi konsultasinya, itu nggak akan membantu untuk menambah perbaikan dalam masalah. Karena kita membutuhkan komitmen dua belah pihak untuk bisa menjadikan rumah tangga itu diperbaiki. Kalau baru salah satu, ya upayanya adalah untuk membawa yang satu juga ikut, membawa yang satu juga ikut, mau duduk bareng membahas baik-baik masalah rumah tangga ini mau dikemanakan. Jadi ini salah satu poin penting kalau kita mau membantu. Kalau misalnya kita cuma dicurhati, ya dicurhati, terima curhatnya. Tapi kita tidak bisa membantu lebih banyak daripada itu. Paling kita menyediakan diri sebagai tempat yang menampung berbagai macam curhatnya, keluh kesah dan sebagainya. Tapi kita tidak akan mampu berbuat lebih dari itu. Tapi kalau tadi komitmennya sudah kedua belah pihak, duduk bareng, insya Allah itu sudah satu langkah yang lebih dekat untuk menuju kepada islah. Nah, termasuk teman-teman penasihat pernikahan, teman-teman yang kemudian menjadi pengacara untuk kemudian mengurus urusan perceraian, itu memang harus hati-hati. Nah, maksud saya asas utama dari suatu kehidupan rumah tangga itu tadi untuk dijaga, dipertahankan. Meskipun pada kondisi tertentu berpisah lebih baik. Kalau memang posisinya bahwa berpisah lebih baik, maka membantu perpisahan antara suami dan istri berpahala justru. Karena kita tahu ini kalau dilanjutkan suaminya nggak ada komitmen baik, tukang selingkuh, KDRT, suka mukulin istri dan anak, ya nggak bisa. Sudah diberikan kesempatan sekian waktu untuk memperbaiki diri, nggak ada komitmen, nggak membaik, ya kalau dilanjutkan pernikahannya kasihan istrinya, kasihan anaknya, kasihan yang terdolimi. Maka yang seperti itu memang lebih baik bukan dipertahankan. Jadi kalau pengacaranya mengurus yang seperti itu, dia tidak berdosa, dia mendapatkan pahala karena tadi menyelamatkan sesuatu yang asasi, menyelamatkan sesuatu yang lebih besar. Kayak itu contoh. Kemudian tentang guru, barakallahu fikum, luar biasa nggih ibu-ibu dalam bermajelis taklim tentunya ketemu dengan berbagai macam guru, dan guru yang satu dengan guru yang lain itu kan ya karakternya beda-beda, kecenderungannya beda-beda, wataknya beda-beda. Ya kita sebagai murid menyesuaikan diri, tetapi pada titik-titik yang memang kita mampu melakukan dan batas kewajaran. Ya pada titik tertentu yang kemudian justru memberatkan bagi semua pihak, tentunya ini menjadi clue bahwa ya guru itu tidak ada yang sempurna. Guru itu tidak ada yang pasti selalu akan senantiasa baik. Setiap mereka punya kekurangan, punya kelemahan. Ibu-ibu ngundang saya kan karena tidak tahu saja aib-aib saya kan. Nah, tentunya ini juga menjadi sebuah hal yang kita tetap berprasangka baik kepada semua guru, mengambil manfaat dari ilmu. Tapi misalnya dulu para ulama itu menentukan standar. Ketika berinteraksi dengan guru, ada titik di mana kita sudah tidak selayaknya untuk kemudian masuk ke situ. Contoh, Sayyidina Abdullah bin Abbas itu pernah mengatakan begini, ambillah ilmu para ulama
simak sebaik-baiknya, catat yang perlu dicatat. Tapi kalau satu ulama sudah sedang membicarakan ulama yang lain, tutup telingamu, tutup mulutmu dari mereka. Karena saling cemburu antara ulama satu dengan yang lain itu lebih besar dari cemburunya kambing jantan satu dengan kambing jantan yang lain. Pernah jadi panitia kurban, Bu? Apa jadinya kalau kambing jantan dicampur di satu tempat? Tarung. Kata Ibnu Abbas, sama ulama itu begitu, cemburunya satu sama lain itu dahsyat. Makanya kalau ada ulama sudah bukan sedang menyampaikan materi kajian, tapi ngomongin yang lain, tutup telinga, tutup mulut, jangan terlibat sama sekali. Ini dulu ajaran para sahabat, para tabi'in tentang bagaimana mengambil ilmu dari seorang guru. Jadi ada batas di mana gitu ya, seseorang itu ditempatkan pada tempatnya. Ya dimuliakan itu ya pada pokoknya bagaimana kemudian beliau jangan sampai sudah dilelahkan, dipayahkan untuk mengajar, tetapi kemudian misalnya yang ngisinya 3 jam non-stop, air saja tidak keluar, itu kan ya kebangetan panitia nih. Misalnya begitu ya, khidmah itu sewajar itu sebenarnya, memanusiakan manusia, menempatkan beliau pada tempatnya, tidak perlu takalluf, memaksakan diri sejauh kemampuan, dan tadi menjaga adab interaksinya. Jadi kalau yang disampaikan relevan sebagai ilmu, ambil. Kalau sudah ngajak kita bergibah ngomongin ustadz yang lain, ya jangan mengikuti gitu kan. Itu satu hal yang kemudian kita harus pegang. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang kita belum tahu juga ya. Memang secara umum begini, al-imamul adil, imam yang adil itu adalah salah satu pembuka pintu keberkahan yang paling besar dari Allah. Jangankan manusia, kalau ada pemimpin adil itu, alam hewan, alam tumbuhan itu merasakan keberkahan. Sering yang diceritakan kan tentang Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, keberkahan berlimpah sampai orang ada yang tidak mau menerima zakat. Bukan karena kaya, tapi karena menjaga ifah atau menjaga kehormatan diri. Sampai-sampai pada masa itu serigala-serigala tidaklah memangsa kambing-kambing yang sedang digembalakan, saking besarnya keberkahan pemimpin yang adil. Sehingga ada satu saat ada penggembala kambing nangis ngelolo, tahu ya, nangis ngelolo, nangis ngguguk, nangis terseduh-seduh. Karena apa? Karena salah satu kambingnya diterkam serigala. Temennya sesama penggembala ngomong, kamu itu wong cuma kambing satu dimakan serigala, nangisnya sampai kayak begitu. Kata penggembala ini, aku bukan nangisi kambingku, aku nangisi umat ini. Karena hari ini pastilah pemimpin yang adil dan soleh itu sudah wafat. Karena sepanjang 2,5 tahun ini tidak ada serigala memangsa kambing, tiba-tiba hari ini ada serigala menerkam anak kambing, berarti pemimpin itu sudah wafat. Dan betul, ternyata ketika dicocokkan, hari itu adalah hari wafatnya Umar bin Abdul Aziz. Jadi secara umum memang yang namanya keberkahan kebaikan pemimpin itu berlimpah bagi semua rakyatnya, menjadi suri tauladan bagi rakyatnya, menjadi kebaikan bagi rakyat. Kalau dulu dikatakan oleh Imam Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah ta'ala, kata beliau, keadaan sebuah negeri itu bisa dilihat dari seperti apa yang diomong-omongkan di majelis pemimpin maupun rakyat. Kalau yang dibicarakan adalah ilmu, ibadah, zuhud, negara itu akan panjang usianya dan berkah, makmur. Tapi kalau yang menjadi bahan pembicaraan di kalangan pemimpin maupun rakyat itu soal memenuhi hawa nafsu, makanan yang enak gitu ya, baju yang keren,
istri-istri yang cuantik dari suku apa, seperti apa gitu. Itu kata beliau, ini sudah negara itu di level dalam bahaya. Jadi itu bisa terlihat. Makanya kita ini membiasakan pembicaraan-pembicaraan yang baik tadi. Secara umum saya kira orang itu kan memang saling bercermin satu sama lain. Oleh karena itu dalam keadaan yang tidak ideal, ketika kita kemudian pemimpin-pemimpinnya tidak banyak yang bisa dijadikan acuan keteladanan bagi anak-anak kita, hal penting yang perlu kita lakukan adalah memperluas circle-circle kebaikan, bergaul dengan orang-orang soleh, supaya anak kita kesibghah oleh orang-orang soleh tersebut. Saya kira demikian. Bisa cekap saya kira kayaknya. Dalam satu Ji. Salam. Di suatu hari itu orang tuanya itu menginginkan istri saya untuk mendaftar sesuai dengan tingkat pendidikannya, dan itu di luar kota. Padahal di sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa saya mengizinkan dengan syarat Baik. Secara asasi dalam sebuah rumah tangga, kedaulatan ada di tangan penanggung jawab, mas'ul atau pemimpin di rumah tangga tersebut, yaitu suami. Maka seorang istri itu hanya boleh bekerja dengan izin suami, tentu dengan kompensasi. Suami punya kewajiban untuk mencukupi kebutuhan istri tersebut, memakai pakaian seperti pun pakaian sepantas yang dia kenakan, memberi makan dengan makanan yang juga dia makan, memberikan kesejahteraan yang layak kepadanya. Selama tugas itu dipenuhi oleh seorang suami, maka seorang suami punya hak untuk tadi, misalnya kalau kemudian harus di luar kota, enggak, karena syarat dari saya sebagai suami, kamu kalau mau bekerja, saya hanya memberi izin di dalam kota. Itu adalah kedaulatan suami, dan itu sangat memang harus dipegang teguh oleh seorang suami. Nah, ini tentu karena pasti ada plus minus, madarat, manfaat yang selalu ada di dalam hal-hal yang sedemikian. Lebih-lebih kalau suami tadi merasa, ya, kalau bekerja di luar kota, kewajiban istri yang kemudian tidak tertunaikan, nanti terus bagaimana dan sebagainya. Nah, ini tentu harus dibicarakan baik-baik. Saya tentu bukan menasihati untuk kemudian kalau begitu wes rasa peduli morotua mas, kibarkan bendera pemberontakan, kan enggak. Ya tetap harus dibicarakan baik-baik. Pak, non dalem sewu, saya sangat menghargai, ya, Bapak meniko memperhatikan kami sekeluarga, bahkan juga mendukung
putri bapak alias istri saya untuk juga membantu ya rumah tangga kami dengan cara bekerja. Tapi bagaimanapun sesudah dia menjadi istri saya, ada hal-hal yang harus kami kompromikan, nilai-nilai yang harus kami pegang bersama untuk menjaga rumah tangga ini ke depan supaya senantiasa sakinah, mawaddah warahmah, juga untuk keperluan tumbuh kembang putra-putri kami, cucu-cucu bapak sendiri. Nah, dari pertimbangan-pertimbangan itu mungkin kita uraikan sedikit demi sedikit. Pada pokoknya saya tidak pernah melarang putri bapak yang juga sudah bapak sekolahkan tinggi untuk kemudian punya pekerjaan dan punya pendapatan. Bahkan saya mungkin tidak akan mengintervensi pendapatannya untuk berbagai macam penggunaannya. Hanya sebagai suami saya punya hak untuk menetapkan bahwa izin yang saya berikan untuk dia bekerja adalah yang di dalam kota, supaya tidak ada yang kurangi hak-haknya di dalam rumah tangga kami, baik itu menyangkut saya ataupun anak-anak. Jadi ini saya kira perlu untuk tetap disampaikan dengan sebaik-baiknya. Demikian ya Mas. Barakallahu fiik. Bien. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wardallahu ma'an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in warda anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.